Sekali lagi ini sudah tauhidnya tingkat-tingkat tinggi. Kalau tauhid tingkat rendah, kita kan diajarkan oleh guru kita itu kan tingkat pemulaan. Ya pantas saja tingkat pemula kita dikenalkan oleh Allah kan melalui alam. Oke? Adanya alam ini berarti bukti adanya Allah, kan begitu? Nah, itu tauhid permulaan. Ini ahli-ahli marifat itu mengatakan kalau bukan karena Allah, aku tidak bisa mengenal siapa Allah. Jadi aku mengenal Allah dari Allah, makanya tepat dari Allah. Kalau kita mengenal Allah dari selain Allah, mungkin awal-awalnya tepat. Seperti tadi permulaan tauhid kita adalah kita dikenalkan dengan alam ini sebagai tanda adanya Allah. Atlubul wusula ilaika mingka saking panjenengan Gusti atlubu numrih nyuwun kula al wusula ing tumeka ilaika dumateng panjenengan. Hanya darimu ya Allah aku berharap sampai kepadamu, bukan dariku. Ngoten nggih? Hanya darimu ya Allah aku mampu sampai kepadamu, bukan karena diriku aku bisa sampai kepadamu. Kalau bukan karena dirimu ya Allah aku tidak mungkin sampai kepadamu. Pun diwala-wali apa nggih? Jadi hanya karena dari Allah lah kita bisa mengenal Allah, bukan dari mana-mana. Hadihi kan utawi iki iku sifatul arifin, iku sifate pira-pira ahli ma'rifat al muhaqqiqina kang ahli hakikat. La yasbiqu kang ora disinatruhum apa peningale al arifin illa ilallah kejaba marang Allah. Wala yatlubuna lan ora lumrih sapa arifin illa minhu kejaba saking Allah. Wala yaqulu lan ora ana matlabuhum apa penumrih arifin illal wusula kejaba tumeka ilahi maring Allah la ghairu liyane Allah. Semuanya ke Allah, semuanya dari Allah. Kan ngoten, semuanya ke Allah dan dari Allah. Artinya orang-orang ahli ma'rifat seperti itu. Jadi ingin mendapatkan ma'rifatullah, ingin bisa kenal dengan Allah sekenal-kenalnya, semakrifat-makrifatnya, itu ya hanya mengandalkan pertolongan Allah, bukan mengandalkan ibadahnya yang baik, tidak ya, tapi mengandalkan pertolongan Allah. Wabika lan kelawan panjenengan astadilu iku numprih dalil kula alaika ing atase panjenengan ai la bi ghairika tegese ora kelawan liyane panjenengan. Sekali lagi ini sudah tauhidnya tingkat-tingkat tinggi. Kalau tauhid tingkat rendah, kita kan diajarkan oleh guru kita itu kan tingkat pemulaan. Ya pantas saja tingkat pemula kita dikenalkan oleh Allah kan melalui alam. Oke? Adanya alam ini berarti bukti adanya Allah, kan begitu? Nah, itu tauhid permulaan. Karena kita belum tahu sama sekali siapa Allah. Yang paling mudah yo iki lho ngalam semene gede iki lho sapa sing gawe. Kan ngoten nak. Kan mesti luwih gede ketimbang alam iki. Ngoten nak. Luwih kuwasa, luwih dah. Tapi itu baru pemulaan. Nanti kalau tauhidnya sudah semakin tinggi ya harusnya bahwa hanya dari Allah kita bisa mengenal Allah, bukan dari mana-mana. Kenapa? Karena nggak masuk akal sebetulnya. Li annaka krono sak temene panjenengan ini adzahir kudat kang pertelo qabla wujudi kulli syai'in dalam sedurunge anane saben-saben suci zahir kang pertelo. Jadi begini, ada itu berarti terang, tidak ada itu berarti gelap, kan ngoten. Ya oke. Ada itu berarti terang, tidak ada itu berarti gelap. Nah sekarang kan kita sudah berulang kali meyakini bahwa yang ada hanya Allah, yang lain cuma diadakan. Kalau diadakan berarti tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti dia gelap. Lah Allah maha ada, maha terang, gitu, maha nampak. Lalu sesuatu yang gelap kok dibuat untuk menunjukkan kepada zat yang terang kan tidak mungkin. Nanti ya? Lah iya, sesuatu yang tanpa cahaya kok dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang bercahaya. Objek yang gelap bisa kita lihat adalah karena ada cahaya, ngerti? Iya. Lah ini objek ini gelap. Masa objek gelap ini malah menunjukkan kepada sumber cahaya, kan tidak bisa. Nah, okay? Jadi Allah ini maha zahir, maha nampak. Mana kalau kita tidak lihat Allah lah, makanya karena kita ini asli kita ini makhluk-makhluk gelap.
Kula jenengan makhluk-makhluk gelap. Nggih, karena makhluk-makhluk gelap ya hari ini kita belum bisa melihat Allah. Padahal Allah Maha nyata. Allah Maha terang. Jenenge wong uta ndelok matahari ya ora iso. Nggih. Nggih. Apalagi ini cahaya Allah. Ya dibandingkan cahaya matahari enggak ada apa-apanya matahari itu. Sudah kita saja yang buta, yang mata kita gelap aja nggak bisa melihat matahari, apalagi melihat Allah. Nah, jadi karena kita ini masih selalu dirundung kegelapan. Bal biduhurika balik kelawan zahire panjenengan khafiyat mongko samar al madzahiru apa pira-pira perkara kang zahir. Nek cara teori ayam karo ndok kan enggak ati kowe. Sing dhisik ndi? Ora bakal ketemu. Nah, saya dengan teori ayam dan telur itu mana yang lebih dahulu ya? Kira-kira cahaya dan gelap lebih mana dulu kan? Itu apa doa ya? Cahaya dan kegelapan itu mana yang lebih dahulu? Cahaya ya? Cahaya ya? Nah, tapi kemudian dengan cahaya kita bisa melihat objek, ya? Kita bisa melihat benda. Kira-kira benda itu ada sebelum cahaya? Oh, ini kau meneh kok ya ayam karo ndok itu bulat raiso orang betul sakit nganggo niku. Tapi begini ya. Jadi sekali lagi kita itu kan al-adam al-asli. Ketiadaan yang asli itu makhluk, nggih. Aslinya kita tiada. Nek ngoten trimo to jenengan. Nek tak wale angel jenengan. Ora pati trimo. Jenengan kula niki asline ra ono. Tapi tak kula wale jenengan kula niki ora ono sing asli. Betul kami ya jenengan. Rawat diterima ya. Jenengan kula iki gak ono sing asli. Rawat diterima. Tapi jenengan kula iki asline ora ono. Oh iya, aku biyen tutur lahir durung ono ngoten ya. Dene tak wale. Jenengan kula iki ora ono sing asli. Ngamuk ta mboten? Nggih. Padahal iku padha mawon, nggih. Kita ini ketiadaan yang asli. Masih susah kita nerima begitu. Saya ada gini kok. Tapi aslimu kan nggak ada. Iya betul, saya dulu aslinya tidak ada. Aslinya tidak ada. Garis bawahi. Itu sekedar saya balik. Berarti kamu itu tidak ada yang asli. But, kalau tidak ada yang asli berarti palsu. Orang terima gitu. Gede sebenarnya diarani palsu. Gede sebenarnya diarani orang ono. Kan ada ya. Kalau jenengan ini orang ono sing asli. Orang ono sing asli niku maknane ya loro. Palsu kabeh. Utawa ngene iku sejatosipun. Ya yen ora ono ngono lho. Wong asline ora ono. Nek bahasa Arab niku luwih kepenak. Al-adam al-asli atau al-adam al-mahdu. Utawa mahdul adam sami mawon bahasa Arab. Nggih, mulane imane wong Arab rada luwih kandel ketimbang awake dhewe. Ora nganggo bahasa Arab niku kepenak. Al-adam al-mahdu karo mahdul adam padha mawon. Al-adam al-mahdu berarti ora ana sing asli. Adamul mahdi. Mahdul adam asline ora ana. Oh, ngoten lho nggih. Asline ora ana karo ora ana sing asli. Namun kembali bahwa aslinya kita ini tidak ada atau kita ini tidak ada yang asli, nggih. Dalam kurung aslinya tidak ada. Nyatanya kita sebelum lahir juga tidak ada. Sebelum sebuah barang HP ini diciptakan juga dulu tidak ada, aslinya tidak ada. Ketika kemudian kita diadakan, berarti kita dinampakkan ya, gitu. Asalnya kita tidak ada. Ketika kita diadakan, muncul kan begitu, lahir kan itu loh. Kita lahir itu kemudian menjadi nampak. Padahal itu sebenarnya dinampakkan. Kita tidak bisa nampak dengan sendirinya. Kalau jenengan ndak iso lahir karepe dhewe ya, butuh wong tua barang. Wong tua iki ya ora iso lahirno. Nek ora diparingi pangeran, dititipi ta ngoten. Ampun. Kezahiran Allah, kenampakan Allah, kemahadzahirannya Allah ini mengalahkan segala hal yang zahir. Wong segala hal yang zahir yang selain Allah itu dizahirkan oleh Allah. Maka Allah itu yang maha zahir ini
ya meredupkan segala yang zahir, meredupkan segala yang bercahaya, sebab semuanya cahayanya dari Allah. Wakila li ba'dil arifin, wakila lan den aturi dawuh li ba'dil arifin maring sebagene ahli ma'rifat, bima arafta rabbaka, bima kelawan apa to arafta kenal panjenengan rabbaka ing pangeran panjenengan. Qala araftu rabbi bi rabbi. Oh nggih, araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi ma araftu rabbi. Waduh ya Allah, araftu kenal ingsun, ngerti ingsun rabbi ing pangeran ingsun bi rabbi kelawan pangeran ingsun, walau la rabbi lan lamun ora utahe pangeran ingsun iku maujud, ma'araftu mongko ora weruh ingsun rabbi ing pangeran ingsun. Lho ada ungkapan laulamu rabbi ma'araftu rabbi, jika tidak ada guru maka aku tidak mengenal Tuhan. Itu kan memang akhlaknya seorang murid, mengakui jasa gurunya. Akibat jasa guru yang memberitahu kepada saya tentang adanya Allah, tapi pengetahuan guru itu kan dari Allah gitu loh, okay? Nah ini ahli-ahli ma'rifat itu mengatakan kalau bukan karena Allah aku tidak bisa mengenal siapa Allah. Jadi aku mengenal Allah dari Allah, makanya tepat dari Allah. Kalau kita mengenal Allah dari selain Allah, mungkin awal-awalnya tepat. Seperti tadi permulaan tauhid kita adalah kita dikenalkan dengan alam ini sebagai tanda adanya Allah. Nah tapi itu nanti kalau terus-terusan dia akan keliru. Ngasih alamat itu kalau orang sendiri yang punya alamat kan pasti tepat. Yeah. Kalau orang lain yang tidak punya yang ngasih alamat ya bisa jadi melenceng. Atau ini sekedar untuk tamsilan saja contoh ya. Jadi kalau manusia ngasih alamat dirinya sendiri atau ngasih identitas dirinya sendiri, yang ngasih pemilik identitas tepat nggak betul? Tepat. Tapi kalau orang lain yang ngasih, yo tidak tepat. Meskipun awal-awal tepat, nanti lama-kelamaan tidak tepat. Yang tepat yang mengenal seseorang tersebut dari orang tersebut. Apalagi ya, kalau kita mau mengenal orang dari orang lain itu kan subjektif sekali, subjektif ya. Coro sampean Mas Rohim ku piye? Lah sing seneng yo wae Mas Rohim apian. Sing gondok yo wah nggih kan ngoten aja. Nggih suka menolong ada ditolong ada ngoten ya. Itu kalau mengenal orang dari orang lain enggak tepat. Awal-awal bisa jadi tepat atau sebagian ada yang tepat, tapi tidak tepat seutuhnya. Tapi kalau mengenal seseorang dari orangnya sendiri ya pasti tepat. Apalagi ini Allah. Mengenal Allah lewat makhluk ya nggak akan tepat, meskipun beberapa kali tepat, sebagian bisa tepat. Nggih. Allah iki maha sabar, takoni wong kesabarane Gusti Allah kaya apa, bingung kula jenengan. Ya. Yo misalnya bapakmu iki sabar kowe nakal. Pertama kali tepat nggih? Nggih, ya terhadap kenakalanmu bapakmu sabar. Itu gambarannya. Berarti tapi lama-lama ayah saya juga jengkel kalau saya nakal ya, tapi kalau Gusti Allah itu nggak pernah jengkel meskipun kamu maksiat. Nyatanya semakin maksiat semakin kaya, silakan dicoba. Ya, semakin maksiat semakin kaya. Karena kesabaran Allah tidak ada batasnya. Kok iso yo kan ngoten mesti ya. Kok iso yo Gusti Allah dimaksiati kecuali sampai mati lho tambah sugih. Nggih. Haniku. Masyaallah. Allah karim. Wa qala Abdul Qasim An-Nasr Abadi, dawuh Sayyidina Abdul Qasim An-Nasr Abadi radhiyallahu anhu, al-asya adillatun minhu wa la dalila alaihi. Al-asya utai pira-pira perkara, adillatun iku pira-pira bukti minhu saking Allah, wa la dalila lan ora ana dalil iku, ora ana bukti maksud alaihi ngatasé Allah siwahu kang saliyane Allah. Ya sama saja itu. Tidak ada petunjuk yang tepat untuk mengenalkan Allah kecuali dari Allah. Niku.